Ini masih kelihatan ya bentuk-bentuk kerusakan yang tadi kita lakukan aplikasi seperti tadi, dan alhamdulillah sekarang sudah bersih. Aduk sampai rata. Benar-benar kencang ya. Kenapa saya? Ada mereknya. Lumayan. SP36 dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda Indonesia. Oke sahabat tani, di video kali ini saya akan berbagi ke sahabat tani semuanya tentang lanjutan perawatan tanaman kubis yang kemarin videonya telah saya bagikan ke sahabat tani semuanya, mulai dari penanaman, pengendalian hama setelah tanam, dan juga pemupukan pertama, yaitu atau pemberian pupuk dasar pada tanaman kubis yang kemarin saya berikan ke sahabat tani semuanya. Dan kali ini saya akan berbagi ke sahabat ini semuanya tentang pengendalian hama, yaitu hama ulat atau ulat putela yang sering mengganggu kubis pada tanaman kubis, yang sering menyebabkan kegagalan panen pada petani. Oke sahabat tani, di sini kita akan menggunakan pengendalian secara kimia, yaitu dengan pestisida. Dan bagi sahabat tani yang baru mampir ke channel Wong Ladangan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ketika kita memberikan video-video terbaru kita tentang kegiatan kita di kebun. Oke sahabat tani, ikuti terus. Oke sahabat tani, untuk pengendalian ulat secara kimia, di sini kita menggunakan insektisida. Di sini kita menggunakan insektisida sistemik dan kontak. Sistemik kita menggunakan insektisida dengan merek dagang Prevaton dengan bahan aktif Quarantanipol, dan juga yang kontak menggunakan Kurakron bahan aktif Profenofos. Di sini aplikasi saya biasanya menggunakan sistem perollingan, yaitu misal untuk minggu ini saya interval penyemprotan yaitu seminggu sekali. Jadi minggu ini saya menggunakan Prevaton dan minggu selanjutnya saya menggunakan Kurakron. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar hama tidak mengalami kekebalan pada bahan aktif yang kita gunakan. Jadi ketika kita menyemprotkan dengan bahan aktif yang berbeda secara berkala, maka insya Allah ulat pada tanaman kubis akan bersih. Oke sahabat ini, jadi di minggu ini kita menggunakan Prevaton bahan aktif Quarantanivol. Jadi sebelum kita aduk, kita kocok terlebih dahulu, karena untuk cairan Prevaton ini agak kental seperti susu, jadi harus kita terlebih dahulu. Oke, cukup. Untuk dosis di sini kita gunakan 1 tutup botol Prevaton ini. Tutup hijaunya ini kurang lebih 10 ml ya, kalau nggak salah. Ya, 10 ml untuk 1 tutup Prevaton. Untuk fungisida dan nutrisi lainnya, karena di sini kita menggunakan sistem metode atau penanaman tumpang sari dengan tanaman tomat dan juga cabai. Jadi ketika kita menyemprot untuk tanaman tomat, otomatis untuk tanaman kubis sudah pasti tersambar oleh fungisida dan nutrisi yang kita berikan untuk tanaman tomat. Jadi kita tidak repot-repot lagi untuk menyemprotkan atau mencampurkan fungisida ke penyemprotan kubis, sekaligus untuk penghematan. Dan tujuan untuk perollingan ini juga selain untuk menjaga agar hama tidak kebal, juga untuk pengiritan atau agar kita tidak boros sama insektisida ya. Oke. Jadi untuk Kurakron kita lakukan untuk penyemprotan selanjutnya, yaitu minggu depan. Dan selanjutnya jangan lupa kita beri perekat, karena di tempat saya di Provinsi Bengkulu hampir setiap hari itu hujan, pasti setelah tengah hari nanti hujan. Kita berikan 2 sendok ya untuk perekat. Aduk. Oke, kita masukkan dalam bag.
Oke sahabat tani, untuk melindungi wajah dan juga mata dan juga agar insektisida tidak terhirup oleh kita, karena di sini sedang musim angin, jadi keadaan angin itu muter, jadi kita harus menggunakan face shield selain untuk mengikuti protokol kesehatan di kebun ya. Tapi sebenarnya kalau di kebun sih insya Allah sehat ya, tapi ini terlebih untuk melindungi wajah dan juga agar untuk melindungi mata agar tidak terkena insektisida karena akan berakibat fatal. Sahabat nih, kita aplikasi. Oke, let's go. Sahabat ini kita lakukan penyemprotan. Sekarang sudah sudah masa crop dan separuh juga sudah yang mulai mengeluarkan bentuk. Separuh sudah bertelur ya, bertelur. Biasanya sih mendok. Untuk penyemprotan yang harus diperhatikan yaitu untuk cara penyemprotan, karena agar untuk tepat sasaran usahakan untuk penyemprotan kita masukkan seperti ini. Kita benar-benar sampai sasaran, terutama pada saat masa crop, karena ketika pada saat masa crop ulat bebas aktif atau bebas hidup di dalam cropnya itu, maka nanti akan terjadi kegagalan pembentukan telur karena pupusnya sudah habis sama ulat. Untuk fungisida dan juga nutrisi di sini kita aplikasi berbarengan atau kita sambar-sambar aja sekaligus penyemprotan tomat dan juga cabai ini. Jadi inilah manfaat atau keuntungan dari tumpang sari ya sahabat tani. Jadi kita bisa aplikasikan sekaligus, terutama untuk nutrisi, karena tomat dan cabai kita pastinya memerlukan nutrisi yang cukup lah. Seperti ini yang satu baris, kan yang depan pondok tadi 2 baris, ini untuk yang 1 baris. Jadi kita tumpang sari sama tomat dan juga cabai, ada cabai rawitnya juga sih. Ini terutama untuk yang di dalam cropnya ini, usahakan kita masukkan ke sini. Dia nggak bakal rusak pupusnya. Jadi sasarannya tepat pas ke pupus. Ini tomatnya, ini tomat Gustapi. Nanti kita akan bagikan juga ke sahabat tani semuanya tentang perawatan tanaman tomat. Kemarin kita baru selesai pemasangan ajir atau lanjaran. Selanjutnya kita akan bagikan ke sahabat tani semuanya, mulai dari pengikatan dan juga pestisida dan pupuk apa saja yang saya pakai untuk tanaman tomat. Oke sahabat tani, jadi ikutin terus channel Wong Ladangan, jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, dan juga didukung terus agar saya bisa selalu berbagi ke sahabat tani semuanya. Kan sahabat ini ini mulutnya nggak apa-apa, kita kasih agak banyak sedikit biar mati. Oke sahabat tani, lanjut. Oke sahabat tani, ini adalah contoh dari kol yang kita lakukan penyemprotan tadi. Jadi ketika ulat berada di dalam crop ya, di dalam calon telurnya ini, jadi usahakan kita spuyernya itu atau nozzle-nya kita benar gubek-gubekkan di sini, biarlah ini daun sini nih rusak dulu, nggak apa-apa. Nanti ini yang masih bagus ini, yang terselamatkan dari ulat ini nanti akan berbentuk atau akan membentuk telur lagi. Nah, biasanya disebut endok ya, endok. Ini kan, nah ini di sini, ini. Jadi
Jadi kita benar-benar semprot sampai sini. Ketika kita menemukan yang benar-benar agak parah ya, agak parah, jadi kita semprotkan, benar-benar kita semprotkan ke dalam. Jadi biar mati. Oke. Contoh ulatnya. Sudah mulai semaput ya. Ini ulat yang kita sini tadi. Jadi kita semprot secara merata di sini. Kita akan lihat yang kemarin sudah terserang seperti ini. Setelah kita lakukan penyemprotan sudah sembuh dan sekarang sudah mulai membentuk endok lagi atau membentuk salon telur lagi. Sahabat tani, ini adalah contoh kubis yang kita lakukan perlakuan seperti tadi. Kita sobek-sobek, ini masih terlihat ya bekas sobekannya. Ini daun yang sudah kita robek-robek tadi untuk kita semprotkan ke dalam agar ulatnya mati. Ini ulatnya sudah mati. Ini kurang lebih kita lakukan perlakuan seperti tadi itu kurang lebih 10 hari yang lalu lah kalau nggak salah. Atau penyemprotan yang kemarin. Nah ini kan, nah ini dia timbul lagi calon telurnya ini. Jadi nggak apa-apa kita lakukan aplikasi seperti tadi. Ini juga malahan ini sudah mulai besar. Ini masih kelihatan ya bentuk-bentuk kerusakan yang tadi kita lakukan aplikasi seperti tadi, dan alhamdulillah sekarang sudah bersih. Ini sudah mulai membentuk lagi nih. Kesahabatan nih, jadi jangan lupa di subscribe dan didukung terus channel saya. Channel kita tempatnya berbagi informasi tentang dunia pertanian. Oke sahabat tani, sekian dulu informasi yang dapat saya bagikan. Sebenarnya kita tadi belum selesai nyemprot, kita baru dapat 4 tangki. Jadi masih kurang lebih 2 tangki lagi lah. Jadi karena pukul ini sehari sudah terlalu panas, sudah jam setengah 11. Jadi untuk penyemprotan kita jangan lakukan pada saat cuaca benar-benar panas kalau bisa. Jadi kalau bisa untuk penyemprotan kita lakukan pagi mulai dari jam 7 sampai jam setengah 11 lah, paling siang. Kalau biasanya sih saya lakukan seperti itu. Oke sahabat tani, ikuti terus channel Wong Ladangan untuk berbagai informasi. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ketika kita memberikan informasi-informasi tentang tanaman kita di kebun. Sahabat tani, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Indonesia. Salam